Mata air, awal mula hulu Sungai Logawa, di lereng Gunung Slamet. Alirannya yang deras dijamin oleh vegetasi hijau yang menghampar di Bukit Igir Sapi, Desa Baseh, di ujung Kecamatan Kedung Bandeng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di sepanjang alirannya, air Sungai Logawa dimanfaatkan mulai dari konsumsi, pertanian dan peternakan, hingga industri. Kualitas air untuk budidaya ikan tergantung pada daya dukung perairan, keberadaan limbah dan sisa pakan, serta ekskresi di kolam budidaya. Biofilter menjadi penting untuk menjaga kualitas air. Eceng gondok Eichhornia crassipes hidup di perairan sungai atau danau. Kemampuan tumbuhnya yang luar biasa membuat tanaman ini mendapat label gulma. Eceng gondok yang mengalami ledakan populasi bisa menutup semua permukaan perairan. Untuk perairan produktif, ini akan sangat mengganggu. Tanaman gulma ini biasanya disingkirkan begitu saja di daratan tepi perairan agar mengering dan mati. Upaya penanganan gulma kadang seperti tidak sebanding dengan kemampuan reproduksi si tumbuhan apung ini, hingga permukaan perairan menjadi hamparan hijaunya eceng gondok. Sebutan gulma mulai berkurang setelah ada upaya pemanfaatan. Berbagai barang kerajinan ternyata bisa dihasilkan dari batang eceng gondok yang dikeringkan dan dianyam menjadi berbagai barang yang bernilai guna. Seperti tumbuhan lain, eceng gondok juga bisa diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat. Ciri khas eceng gondok adalah batang yang membesar menjadi pelampung. Ini digunakan agar sebagian batang tumbuhan dan daun tetap mengapung dan mendapat sinar matahari di udara terbuka. Sementara sebagian batang dan seluruh akarnya berada di dalam air. Akar yang berada di dalam air berfungsi menyerap nutrisi dan mineral di dalam air. Ini yang bisa dimanfaatkan untuk pengikat logam berat, amoniak dan nitrit di perairan.
Daun yang lebat dan batang berwarna hijau membuat tumbuhan ini juga memiliki kemampuan meningkatkan oksigen terlarut dalam air. Kemampuan ini membuat eceng gondok mendapat nilai poin lagi sebagai biofilter yang efektif. Biofilter selanjutnya adalah kerang jenis Anodonta woodiana. Berasal dari Taiwan dan mudah ditemui di perairan sungai dan danau di Indonesia. Kerang ini masuk ke Indonesia bersama dengan ikan mola yang diimpor. Hewan simetri bilateral terdiri dari dua cangkang yang saling mengatuk. Cangkangnya berwarna hijau kebiruan atau kecoklatan dengan bercak putih. Kemampuan hidupnya luar biasa karena mampu beradaptasi pada perairan dengan kadar oksigen sangat rendah, melebihi jenis ikan yang paling toleran sekalipun. Tahan terhadap polutan dan mampu hidup dalam lumpur yang kering saat musim kemarau. Si pembersih lingkungan ini bisa menyerap logam berat relatif cepat. Daya kembang biaknya juga luar biasa, mampu menghasilkan telur sebanyak 400.000 butir dalam sekali masa pemijahan. Si filter feeder ini adalah hewan yang sempurna. Alat pencernaannya terdiri dari mulut tidak berahang, sepasang labial palps yang bersilia, oseofagus, lambung, usus, rektum, dan anus. Selain alat pencernaan, di dalam tubuh kerang terdapat pula hati yang menyelubungi dinding lambung, ginjal, pembuluh darah, dan urat saraf.
Disebut filter feeder karena mendapatkan makanan dengan cara menyaring air yang masuk ke dalam tubuhnya. Volume air yang disaring sebanyak 2,5 liter per individu dewasa per jam. Makanannya terutama organisme berukuran lebih kecil dan zat tersuspensi di perairan tempat tinggalnya. Ini yang membuat si Wudiana menjadi biofilter kedua yang efektif. Ada lagi, si penghuni substrat perairan ini juga bisa memproduksi mutiara, yang tentu saja bernilai ekonomis. Di sentra ikan gurame, Kecamatan Kedung Banteng dan Karanglepas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Komoditi ini sudah sejak lama dibudidayakan warga. Budidaya dilakukan secara intensif, yakni dengan pada tebar tinggi dan bergantung pada pakan buatan. Budidaya ikan gurame memerlukan kolam penyimpanan induk, kolam pemijahan, kolam penetasan dan pemeliharaan benih, kolam bendedan, kolam pembesaran dan kolam pemberokan atau kolam penyimpanan sebelum dipasarkan. Sebelum dilakukan kegiatan budidaya, perlu dilakukan pembuatan kolam, termasuk pembuatan pematang, saluran pemasukan air dan saluran pembuangan air, pintu pematang air dan pintu pembuangan air, serta pengolahan dasar kolam dengan pupuk dan kapur. Setelah kolam siap untuk digunakan, baru dilakukan kegiatan pembenihan, penderan, dan pembesaran ikan gurame.
Kualitas air merupakan faktor yang sangat penting dalam pemeliharaan ikan karena akan menentukan hasil yang diperoleh. Kondisi kualitas air juga berperan dalam menekan terjadinya peningkatan perkembangan bakteri patogen dan parasit dalam kolam budidaya ini. Sebagai tempat hidup ikan, kualitas air sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor fisika dan kimia seperti suhu, oksigen terlarut, pH, amonia, nitrit, dan nitrat. Pada teknologi intensif, pengaturan kualitas air merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan budidaya. Kualitas air yang tidak baik dapat menimbulkan penyakit pada ikan dan berdampak pada turunnya produksi bahkan kerugian bagi petani ikan. Pada tebar yang tinggi, pemberian pakan secara intensif dan akumulasi sisa pakan serta feses menyebabkan penyebab utama terjadi turunnya kualitas air budidaya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan mengaplikasikan teknologi biofiltrasi pada sistem aquaculture. Sistem biofiltrasi merupakan teknik budidaya yang relatif baru dan unik dalam industri perikanan. Sistem ini menggunakan teknik aquaculture dengan kepadatan tinggi serta kondisi lingkungan yang terkontrol, sehingga mampu meningkatkan produksi ikan pada lahan dan air yang terbatas. Meningkatkan produksi ikan sepanjang tahun, fleksibilitas lokasi produksi, pengontrolan penyakit dan tidak tergantung pada musim. Sistem ini merupakan alternatif menarik untuk menggantikan sistem ekstensif dan cocok diterapkan di daerah yang memiliki lahan dan air terbatas. Pada sistem ini berlangsungnya proses biofiltrasi beberapa senyawa toksik seperti NH4 dan NO2. Pada dasarnya, biofilter adalah tempat bakteri nitrifikasi tumbuh dan berkembang. Penggunaan sistem ini secara umum memiliki kelebihan, yakni penggunaan air persatuan waktu relatif rendah, fleksibilitas lokasi budidaya, budidaya yang terkontrol dan lebih higienis, kemudahan dalam mengendalikan, memelihara dan mempertahankan suhu serta kualitas air.
Kondisi-kondisi ini dapat tercipta karena adanya komponen biofiltrasi dalam sistem aquaculture. Biofilter yang telah terbukti mampu menangani permasalahan pencemaran air adalah kerang, Anodonta woodiana, dan tanaman air seperti eceng gondok, Eichhornia crassipes. Aplikasi teknologi ini sangat sederhana, hanya menambahkan satu kolam penampung air berukuran relatif lebih kecil dibanding kolam budidaya di saluran inlet, sistem resirkulasi untuk pasokan kolam budidaya. Biofilter eceng gondok dan kerang ditempatkan dalam kolam penampungan air ini. Kerang akan berada di dasar kolam, sedangkan eceng gondok dibiarkan memenuhi seluruh permukaan air. Outlet dari kolam ini menjadi pemasok air untuk kolam budidaya. Kombinasi kerang dan tumbuhan air dalam suatu sistem filter biologis akan mampu mereduksi polutan, baik yang terdapat dalam air maupun sedimen dasar kolam. Kombinasi ini dapat mereduksi padatan tersuspensi mencapai 80%. Bahan organik terlarut mencapai 50%. Amonia dan nitrit mencapai 50%.
sedangkan fosfat mencapai 70%. Dissolved oksigen meningkat dari 3 ppm menjadi 3,9 ppm. Dengan meningkatnya kualitas air, maka produksi budidaya juga akan meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dengan biofilter, kualitas air kolam budidaya intensif terjaga. Hasil panen meningkat karena kualitas air yang baik. Kualitas air yang baik menekan tingkat mortalitas. Jaminan kualitas air juga menekan angka stres pada ikan budidaya. Ledakan populasi eceng gondok bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman pelindung kolam. Sedangkan kerang menghasilkan mutiara yang juga bisa memiliki nilai ekonomi jika dimanfaatkan. Teknologi ini tidak hanya memberikan manfaat hulu bagi para petani ikan, tetapi juga manfaat turunannya.